Film Alangkah Lucunya Negeri ini merupakan film drama komedi karya Deddy Mizwar yang mengangkat berbagai permasalahan sosial di Indonesia, seperti pengangguran, kemiskinan, pendidikan, dan kehidupan anak jalanan. Film ini dibintangi oleh Reza Rahadian sebagai Muluk, seorang sarjana manajemen yang cerdas tetapi sulit mendapatkan pekerjaan. Selain itu ada Asrul Dahlan sebagai Pipit, sahabat Muluk yang idealis, Tika Bravani sebagai Rahma, serta beberapa anak jalanan yang menjadi bagian penting dalam cerita. Film ini berlatar di kehidupan perkotaan Indonesia dengan suasana masyarakat kelas menengah ke bawah yang penuh kesulitan ekonomi. Muluk yang sudah lama menganggur merasa kecewa karena gelar sarjana yang dimilikinya tidak menjamin pekerjaan. Di tengah keputusasaannya, ia bertemu dengan sekelompok anak jalanan yang bekerja sebagai pencopet di pasar dan tempat umum. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang anak bernama Komet yang sehari-hari hidup dari hasil mencuri demi bertahan hidup. Awalnya Muluk hanya membantu mengatur keuangan hasil mencopet agar uang mereka tidak habis begitu saja. Ia bahkan mendapat bagian dari hasil tersebut sebagai imbalan. Namun, lama-kelamaan, Muluk merasa prihatin melihat kehidupan anak-anak itu yang tidak bersekolah dan terbiasa melakukan tindakan kriminal sejak kecil. Bersama Pipit dan Samsul, Muluk kemudian berusaha mengubah hidup mereka dengan memberikan pelajaran membaca, menulis, agama, serta mengajarkan sopan santun dan kedisiplinan. Usaha mereka tidak selalu berjalan lancar karena anak-anak tersebut sudah terbiasa hidup keras di jalanan. Selain itu, Muluk juga mulai mengalami konflik batin karena menyadari bahwa uang yang ia terima berasal dari hasil mencopet. Di sisi lain, masyarakat dan keluarganya juga mempertanyakan pekerjaan yang dijalaninya. Film ini memperlihatkan bahwa kemiskinan dan kurangnya pendidikan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal demi bertahan hidup. Walaupun dibalut dengan humor dan dialog yang ringan, Alangkah Lucunya Negeri ini menyampaikan kritik sosial yang cukup mendalam tentang kondisi negeri, terutama masalah pengangguran bagi lulusan pendidikan tinggi, ketimpangan sosial, dan kurangnya perhatian terhadap anak-anak jalanan. Film ini juga menunjukkan bahwa perubahan membutuhkan proses panjang, kepedulian, dan kesempatan agar seseorang bisa keluar dari lingkungan yang buruk dan memiliki masa depan yang lebih baik. Berikut beberapa permasalahan sosial dan kependudukan dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini. Yang pertama ada pengangguran. Tokoh utama yang sudah sarjana sulit mendapatkan pekerjaan, menunjukkan tingginya angka pengangguran. 2. Kemiskinan. Banyak anak hidup di jalanan yang harus mencopet untuk bertahan hidup karena kondisi ekonomi yang buruk. Pendidikan yang rendah. Anak-anak jalanan tidak mendapat pendidikan yang layak sehingga masa depan mereka terancam. Lalu ada anak jalanan dan kenakalan remaja. Kurangnya perhatian keluarga dan pemerintah membuat anak-anak terlibat dalam tindakan kriminal seperti mencopet. Permasalahan berikutnya yaitu kesenjangan sosial. Terlihat perbedaan besar antara kehidupan masyarakat miskin dan orang-orang yang hidup berkecukupan. Kurangnya lapangan pekerjaan, sulitnya mencari pekerjaan membuat banyak orang frustasi dan kehilangan harapan. Lemahnya kepedulian sosial juga menjadi permasalahan. Masyarakat sering mengabaikan keberadaan anak jalanan dan masalah kemiskinan di sekitar mereka. Yang terakhir ada masalah moral dan sosial. Film ini memperlihatkan bagaimana lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi perilaku dan moral anak-anak. Alangkah Lucunya Negeri ini. Film garapan Deddy Mizwar ini menyorot masalah kependudukan dari sudut pandang kualitas sumber daya manusia atau SDM dan urbanisasi di kota besar, rendahnya pendidikan dan keterampilan,
Tokoh-tokoh anak jalanan dalam film ini atau pencopet adalah simbol dari ledakan penduduk yang tidak dibarengi dengan akses pendidikan. Hal ini menciptakan pengangguran intelektual maupun non-intelektual. Urbanisasi yang gagal. Kota besar dipandang sebagai magnet ekonomi, namun tanpa skill yang memadai. Pendatangan justru terjerumus ke sektor informal yang ilegal atau menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Badan ketergantungan. Film ini memperlihatkan banyak anak-anak usia sekolah yang harus bekerja untuk menghidupi diri atau kelompoknya, menunjukkan kegagalan sistem jaminan sosial bagi penduduk usia muda, kemiskinan perkotaan, ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja yang layak bagi jumlah penduduk yang besar menyebabkan munculnya kantong-kantong kemiskinan dan kriminalitas sebagai strategi bertahan hidup. Inti solusi dari masalah kependudukan yang ada di film Alangkah Lucunya Negeri ini adalah yang pertama, integritas individu. Perubahan dimulai dari aksi nyata diri sendiri, bukan sekedar teoris seperti Muluk yang tulus mengajar. Yang kedua, pendidikan alternatif. Perlunya sekolah non-formal dan program kejar paket untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak jalanan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. Mengubah dana yang ada menjadi modal usaha mikro yang disertai bimbingan bagi komunitas rentan. Dan yang keempat, reformasi pendidikan. Menyelaraskan kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan real dunia kerja agar tidak mencetak pengangguran yang baru. Dan yang kelima, perlindungan sosial nyata. Pemerintah wajib hadir dalam memberikan jaminan pendidikan, lapangan kerja, dan juga perlindungan anak miskin secara konkret. Dan yang terakhir, inisiatif masyarakat. Jika negara berlambat bertindak, maka masyarakat harus bergerak mandiri untuk mengambil tanggung jawab sosial.